Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini mempresentasikan proposal penelitian kami mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Kelompok kami yang pertama itu ada saya pribadi atas nama Iqbal Ramadan dengan NIM 11901098 dan rekan saya Putri Alfia Alfi dengan NIM 11901226. Adapun judul yang kami angkat adalah di bagian A tertera pengaruh kompetensi guru PAI pada masa COVID-19 terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas 7 SMP N7 Pontianak Utara. Adapun latar belakang adalah susunan yang bagian kedua. Pada tahun 2010 hingga tahun 2011 dunia telah dilanda wabah yang disebut coronavirus atau yang dikenal sebagai COVID-19. Tak terkecuali Indonesia, tepatnya di Pontianak, Kalimantan Barat, juga terkena dampak virus tersebut. Sesuai data yang kami upload dari Kementerian Kesehatan go.id, COVID-19 hingga Kamis 23 tanggal 3 tahun 2022, jumlah kasus positif virus corona di Pontianak, Kalimantan Barat telah mencapai 15.776 orang. Akibat dari dampak ini, semua negara yang ada di dunia, baik negara maju maupun berkembang, baik negara itu miskin ataupun kaya, juga menghadapi ancaman virus tersebut. Sehingga proses pembelajaran juga berubah dengan adanya wabah tersebut. Oleh karena itu, dunia pendidikan tidak bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya seperti tatap muka di ruang kelas dan juga aktivitas di ruang kelas. Seiring hal tersebut, Kemendikbud mengeluarkan aturan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud itu sendiri tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Selain itu, Kemendikbud juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19 yang mana mengarahkan untuk belajar dari rumah. Di sini, guru juga dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif, sehingga kami tertarik untuk mengangkat judul kami tersebut, yang mana judul kami pengaruh kompetensi guru PAI pada masa COVID-19 terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas 7 SMPN 7 Pontianak Utara. Karena tidak semuanya guru itu melibatkan kompetensinya dalam hal mendidik, sehingga dalam masa COVID-19 ini guru juga sangat dituntut untuk mengeluarkan seluruh kompetensinya agar pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. Adapun rumusan masalah di bagian C, yang pertama itu bagaimana kompetensi guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran pada saat masa pandemi COVID-19 di SMPN 7 Pontianak Utara. Yang kedua, apa faktor menghambat proses pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19 di SMPN 7 Pontianak Utara? Yang ketiga, apakah ada pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMPN 7 Pontianak Utara? Adapun yang bagian D, tujuan penelitian, yang pertama adalah untuk mengetahui kompetensi pedagogi guru dalam melaksanakan pembelajaran pada masa COVID-19 di SMPN 7 Pontianak Utara. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat proses pembelajaran PAI pada masa COVID-19 di SMPN 7 Pontianak Utara. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa. Adapun E, manfaat penelitian secara teoritis, yang pertama itu adalah informasi dan data yang dapat dimanfaatkan sebagai kajian. Yang kedua, menambah wawasan pembaca utamanya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang akan terjun di dunia pendidikan. Manfaat praktisnya adalah bagian A, ada evaluasi terhadap kompetensi guru, B, evaluasi meningkatkan pembelajaran PAI, C, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat menambah khazanah intelektual bagi pengembang ilmu pengetahuan.
Adapun bagi mahasiswa YIN Pontianak diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi ilmiah dan penambahan khazanah intelektual juga dapat dijadikan sebagai sumber dalam meningkatkan mutu ketarbiahan. Adapun yang F, kajian teori. Pertama, kami mengangkat dua variabel, ada pengertian kompetensi dan juga hasil belajar siswa. Adapun pengertian kompetensi ini kami mengutip dari buku Muswa tahun 2007 halaman 27 tentang pengertian kompetensi tersebut. Kompetensi yaitu sebagai kemampuan atau kecakapan, di mana kompetensi ini adalah perpaduan antara personal keilmuan, teknologi sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran pendidik, pengembangan pribadi, dan profesional. Selanjutnya ada pengertian guru yang kami kutip dalam buku UNO tahun 2012 halaman 15. Guru adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan dari proses pendidikan. Adapun pengertian kompetensi guru dalam Undang-Undang tahun 2005 nomor 19 tentang perspektif kebijakan nasional tentang standar nasional pendidikan, bahwa kompetensi guru itu ada 4, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Selanjutnya ada pengertian kompetensi guru menurut Al-Quran yang kami kutip dalam Quran surat Al-Qalam ayat 1 sampai 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Alfia Alfi. Kepadanya saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini ada pengertian pembelajaran PAI pada masa COVID-19. Nah, pada saat itu penyebaran COVID-19 itu mendorong semua elemen pendidikan untuk mengaktifkan kelas meskipun sekolah tertutup. Nah, selama masa pandemi COVID-19, pembelajaran di rumah atau online menjadi solusi melanjutkan sisa semester pembelajaran selanjutnya. Nah, yaitu pembelajaran online ini bisa mentransfer pengetahuan menggunakan video, audio, gambar, komunikasi, teks. Lalu aplikasi yang mendukungnya yaitu ada Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Lalu di sini ada pengertian belajar. Nah, belajar itu yaitu proses perubahan dari belum mampu belum mampu mengetahui menjadi sudah mampu mengetahui apa yang telah dipelajari. Nah, pengertian hasil belajar yaitu proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar peserta didik tersebut. Lalu yaitu ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, yang pertama yaitu ada faktor internal. Nah, faktor internal itu ada 3, yaitu faktor jasmania, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. Nah, yang kedua yaitu ada faktor internal. Nah, yaitu berpengaruh dalam faktor keluarga, faktor sekolah, dan masyarakat. Lalu ada pengaruh antara kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa. Nah, pada prinsipnya itu, guru merupakan profesi yang sangat mulia dan terpuji. Berkat pengabdian guru dalam mendidik siswa-siswanya itu, dan berkat sentuhan tangan seorang guru itu, dapat tenaga profesional yang benar-benar dibutuhkan, yaitu guru itu adalah salah satu kunci keberhasilan seseorang atau keberhasilan seorang peserta didik dalam berbagai prestasi dalam menggapai cita-citanya. Lalu ada kajian penelitian terdahulu. Nah, yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Anis Fauzi Duryat tahun 2018 tentang pengaruh kompetensi dan motivasi kerja guru terhadap hasil belajar siswa Madrasah Sanawiyah. Dari penelitian tersebut dapat kita lihat bahwa pertama, kompetensi guru, motivasi kerja guru, dan hasil belajar siswa. Nah, ini sebesar 5,3%, yaitu pengaruh signifikan dari kompetensi guru maupun PAI terhadap hasil belajar siswa.
Lalu yang kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Romi Abdullah tahun 2017. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imam Al-Azhar yang dan Umi Nafisah 2018. Nah, yaitu metode pendekatan penelitian yang kami lakukan, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Nah, jenis penelitian yaitu ex post facto. Lalu tempat dan waktu penelitian. Nah, tempatnya itu di lokasi penelitian ini dilakukan di SMP 7 Pontianak Utara, Jalan Khatulistiwa, Gang Teluk Betung 2, Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243. Dan waktu penelitiannya itu waktu penelitian pada masa COVID-19 terhadap hasil belajar siswa kelas 7 di SMPN 7 Pontianak Utara dilaksanakan kurang lebih 2 bulan terhitung dari bulan Maret 2022 sampai bulan April 2022. Nah, populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi penelitian tersebut yaitu populasi merupakan generasi atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu merupakan seluruh peserta didik kelas 7 SPN 7 Pontianak Utara. Dan sampel penelitian ini yaitu tekniknya yaitu simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana. Nah, kelas 7A laki-laki ada 10, perempuan 6, jumlahnya 16. Dan kelas 7B itu laki-lakinya 6, perempuannya 9 dan jumlahnya 15. Dan laki-lakinya itu dari kelas 7A dengan 7B 16 orang, perempuannya 15 orang. Dari kelas 7A dengan B itu jumlahnya yaitu 31 orang. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada itu teknik pengumpulan data, yakni dokumentasi dan angket. Dan instrumen pengumpulan datanya itu apa? Nah, yang pertama yaitu panduan format-format dokumentasi, yaitu penelitian pengumpulan data-data yang telah ada seperti dokumentasi tertulis dalam hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 2. Panduan angket, yaitu angket itu sejumlah pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis oleh responden. Angket merupakan instrumen dalam teknik komunikasi, dengan demikian data yang dihimpun bersifat informasi tanpa penjelasan berupa pendapat, buah, pikiran, ungkapan. Lalu ada 5 ini yaitu teknik analisis data. Nah, data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif, dan metode yang digunakan adalah metode analisa data dengan model interaktif Melis dan Huberman. Menurut itu, dalam model analisis interaktif tersebut 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.